Dulu aku percaya satu hal, selama kita rajin bekerja, uang pasti datang dengan sendirinya. Bangun pagi, pulang malam, lembur kalau perlu. Semua itu demi satu impian, hidup yang lebih nyaman. Tapi anehnya, tiap akhir bulan dompet selalu terasa kosong. Gaji naik, tapi tetap aja uang cepat habis. Aku mulai mikir, apa iya kerja keras aja cukup? Jangan-jangan selama ini aku bukan kurang usaha, tapi memang belum ngerti gimana cara uang itu sebenarnya bekerja. Dari situ aku mulai cari tahu, baca buku, nonton video, dengerin orang-orang yang ngerti keuangan. Ternyata uang itu enggak serumit yang dibayangkan. Masalahnya, kita cuma enggak pernah diajarin dari awal cara mainnya. Lucu sih, sekolah bertahun-tahun diajarin rumus-rumus matematika, tapi enggak pernah satu pun yang ngajarin gimana supaya uang bisa kerja buat kita. Akhirnya, aku sadar, selama belum ngerti sistemnya, kita bakal terus kerja buat uang. Tapi, kalau kita tahu caranya, kita bisa bikin uang yang kerja buat kita. Kesalahan besar yang pernah aku alami, dan mungkin banyak orang juga, adalah memperlakukan uang seolah-olah musuh, atau malah menjadikannya tujuan utama hidup. Banyak yang bilang, uang bukan segalanya, tapi tetap juga bangun pagi buat cari uang. Iya kan? Masalah sebenarnya ada di pola pikir kita. Sejak kecil, kita diajarkan untuk rajin sekolah, biar bisa kerja bagus. Tapi yang disebut kerja bagus itu hanya sebatas gaji tetap, kantor nyaman dan aman sampai pensiun. Padahal enggak pernah diajarin gimana cara ngatur uang, apalagi bikin uang berkembang. Kita juga sering terjebak dalam anggapan bahwa semakin keras kerja, semakin kaya. Padahal, banyak banget yang kerja banting tulang, tapi tetap hidup pas-pasan. Sementara ada juga yang kelihatan santai, tapi penghasilannya tetap jalan. Jadi pertanyaannya bukan soal kerja keras, tapi seberapa cerdas kita memahami sistem uang. Misalnya, 2 orang punya uang 1 juta, yang satu langsung dipakai belanja, yang satu lagi investasi. Beberapa tahun kemudian, hasilnya beda jauh. Yang nentuin bukan jumlah uangnya, tapi cara mikirnya. Kalau ditanya gimana cara kerja uang, kebanyakan orang akan jawab, kerja, gajian, bayar tagihan, sisanya kalau ada ya ditabung. Tapi itu bukan cara kerja uang, itu cara kerja kita untuk dapetin uang. Pola ini bikin kita muter di tempat. Kerja, habis, kerja lagi. Padahal uang itu punya sistemnya sendiri. Pertama, uang mengikuti nilai, bukan tenaga. Yang dibayar mahal bukan yang paling lelah, tapi yang paling berkontribusi besar. Influencer bisa dibayar mahal cuma buat 1 postingan, sementara yang kerja berat di lapangan digaji pas-pasan. Kedua, uang bisa masuk dari 3 sumber: aktif, gaji, fee, pasif, sewa, royalti, bisnis autopilot, dan portofolio, investasi. Sayangnya, kebanyakan orang hanya bergantung pada pendapatan aktif. Sekali berhenti kerja, penghasilan ikut berhenti. Kalau kita mulai manfaatin pendapatan pasif dan investasi, uang bisa terus berkembang. Contohnya, uang 1 juta yang diinvestasikan di saham dengan pertumbuhan 15% per tahun akan terus naik nilainya. Bandingkan dengan uang yang sama dipakai buat belanja kopi tiap hari, habis dalam seminggu. Dan yang paling penting, ada yang namanya leverage atau daya ungkit. Dengan sistem yang tepat, kita bisa pakai waktu, tenaga, bahkan modal orang lain buat ngebangun sesuatu yang lebih besar dari kapasitas kita sendiri. Orang kaya ngerti prinsip ini. Mereka nggak harus kerja terus, tapi sistem mereka yang terus kerja. Salah satu hal yang bikin heran, kenapa ya gaji naik, tapi tetap aja rasanya uang cepat habis? Ternyata jawabannya ada di pola hidup. Saat penghasilan naik, kita sering langsung naikkan gaya hidup. Dulu naik motor, sekarang kredit mobil. Dulu cukup makan di warteg, sekarang nongkrong di kafe tiap akhir pekan. Semua atas nama hasil kerja keras. Tapi, kalau tiap naik penghasilan, langsung diimbangi dengan pengeluaran, ya kapan bebas finansial? Kita masuk ke siklus rat race. Kerja, gajian, belanja, kerja lagi, terus begitu sampai tua. Tanpa sadar, kita nggak pernah benar-benar pegang kendali atas uang kita.
Media sosial juga punya andil. Lihat orang lain liburan, beli barang branded, langsung ke bawah pengen ikut-ikutan. Padahal belum tentu mereka benar-benar mampu. Bisa aja itu semua hasil utang. Kita pun akhirnya mulai hidup dengan uang yang belum kita punya. Ditambah lagi sindrom baru gajian langsung belanja. 2 minggu kemudian saldo tinggal recehan. Lalu nyalahin harga barang naik atau nasib buruk. Padahal masalahnya ada di pengelolaan. Gaji besar belum tentu bikin tenang kalau pengelolaannya amburadul. Banyak orang sebenarnya bisa ngatur uang, tapi mereka takut. Takut lihat kondisi sebenarnya. Takut tahu bahwa pengeluarannya lebih gede dari pendapatannya. Jadi, daripada menghadapi kenyataan, mereka sibuk menutupi rasa cemas dengan belanja dan hiburan. Padahal, uang itu netral. Dia cuma alat, bisa bikin hidup lebih tenang atau malah bikin stres. Semua tergantung gimana kita memperlakukannya. Dan kalau kita enggak belajar sekarang, nanti bakal dipaksa belajar lewat pengalaman pahit, utang menumpuk, tabungan habis, atau masa depan yang suram. Ngatur uang itu bukan berarti pelit, bukan juga hidup serba susah, tapi tentang ngerti mana yang penting dan mana yang bisa ditunda. Banyak orang bilang, enggak ada uang buat nabung. Tapi kalau ada diskon atau konser idola, entah gimana caranya uang itu ada. Jadi bukan soal nominalnya, tapi soal prioritas. Inilah inti dari semuanya. Kalau kita paham cara kerja uang, kita bisa bikin uang kerja buat kita, bukan sebaliknya. Dan caranya bukan cuma lembur atau buka usaha besar, tapi lewat pola pikir dan strategi yang tepat. Mau tahu, kamu sudah di jalur yang benar atau belum? Coba jawab jujur. 1. Kamu tahu enggak uangmu tiap bulan habis kemana aja? Kamu bisa bedain enggak mana yang kamu butuh dan mana yang cuma pengen? 3. Kamu yang ngatur uangmu atau uang yang ngatur hidupmu? Kalau jawabannya masih ragu-ragu, berarti kamu belum benar-benar pegang kendali. Dan saat kita belum pegang kendali, kita akan terus merasa kurang, seberapapun besar penghasilan yang datang.